tentu dimudahkan. Jadi kita akan coba ke KAS, kita lihat ya, nanti kita lihat siapa yang menang. Hai, saya Jay, saya Serang, bergabung Timnas Indonesia. Terima kasih. Beberapa pemain lagi yang saya akan video conference di minggu-minggu ini. Hello Indonesia, my name is Iman. Indonesia will win. Saya orang Mangun. Jangan lupa nonton dan dukung Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui peran pemain naturalisasi yang mampu meningkatkan kualitas timnas. Shin menyebut kehadiran pemain naturalisasi memberikan warna baru dan juga menambahkan kekuatan skuad Garuda. Dengan adanya pemain naturalisasi menjadikan semakin kuat skuad kita, ujar Shin. Setelah menang 1-0 saat menjamu Vietnam di Gelora Bung Karno GBK, Jakarta, Shin mengaku sempat khawatir dengan kondisi anak asuhnya. Pasalnya, 10 pemain berada dalam kondisi sakit yang tentu berdampak besar terhadap kondisi tim jelang melawat ke kandang Vietnam. Setelah selesai pertandingan Indonesia melawan Vietnam, memang ada 10 pemain yang sakit juga, jadi saya menduga pertandingan kedua ini akan sulit, ucap Shin. Shin bersyukur program naturalisasi yang dilakukan di bawah kepemimpinan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir mampu menghapus kekhawatirannya. Shin memiliki ruang lebih luas dalam menentukan pemain mengingat kedalaman tim dengan kualitas yang mumpuni dari pemain naturalisasi lain. Dengan adanya pemain-pemain naturalisasi yang bergabung, jadi kita bisa memilih skuad lebih leluasa daripada sebelumnya, sambung Shin. Shin optimistis keberadaan pemain naturalisasi tak hanya mampu meningkatkan kualitas timnas, melainkan juga memacu para pemain lokal untuk tampil lebih baik. Shin mengatakan persaingan yang sehat akan memberikan manfaat besar dalam menciptakan skuad timnas yang lebih tangguh. Shin mendorong para pemain lokal untuk meningkatkan levelnya agar bisa bersaing dengan para pemain naturalisasi. Dengan kondisi-kondisi yang seperti ini pemain lokal juga harus bisa lebih berjuang untuk menjadi lebih baik lagi dan dengan begini timnas Indonesia akan semakin maju pastinya, kata Shin. Terbaru oleh Romni susah dihubungkan PSSI tinggal melanjutkan proses. Bawa kasus Martin Paes ke CAS, Erick Thohir yakin menang banding. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akan membawa kasus Martin Paes ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Ia bahkan yakin akan memenangi di tingkat tertinggi tersebut, sebagaimana diketahui, Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Namun, kiper FC Dallas itu masih belum bisa membela timnas Indonesia karena proses perpindahan federasi dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke PSSI belum tuntas. Hal itu karena adanya sengketa terkait waktu pertandingan terakhir yang dimainkan Paes bersama Belanda U21. Di mana, ia membela Jong Oranye kala menghadapi timnas Belarusia U21 pada kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada November 2020. Erick menyampaikan, kendalanya ada di situ. Sehingga, hal itu membuat PSSI akan melakukan langkah dengan mengurus administrasinya ke CAS agar kiper berpostur jangkung tersebut dapat segera memperkuat timnas Indonesia. Kami perlu proses lagi dan kami kayaknya harus bawa ke CAS karena ada sengketa dia itu tanding terakhir di bulan November 2020, kata Erick di Jakarta, Minggu 2 Juni 2024. Tapi sebenarnya gamenya bulan Maret, karena ada COVID-19 jadi dimundurkan, pertandingannya, sambung Menteri BUMN Erick cukup yakin akan menang dalam banding tersebut. Maka dengan begitu, Paes bisa segera menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Jeda waktu yang lama ini FIFA masih belum melihat ini sesuatu yang dimudahkan. Jadi kami akan coba ke CAS, kita lihat siapa yang menang, tandas Erick, kehadiran Paes memang sangat dinantikan.
Pasalnya, ia akan menjadi sosok yang ideal untuk bersaing dengan Hernando Ari, sang penjaga gawang utama timnas Indonesia. Terbaru PSSI rampungkan proses WNI Kelvin Verdong, bek kiri NEC Nijmegen, Kelvin Verdong, secara resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kepastian Kelvin Verdong menjadi WNI disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kelvin Verdong mulai menjadi perhatian pecinta sepak bola di Indonesia sejak Maret 2024 kemarin. Sebab ia berfoto bareng pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ada dugaan bahwa ia akan dinaturalisasi. Dan ternyata PSSI memang berniat menaturalisasi pemain NEC Nijmegen tersebut. Sekitar bulan April, proses naturalisasinya dimulai. Shin Tae-yong kemudian mengungkapkan bahwa Kelvin Verdong mungkin akan sah jadi WNI pada bulan Juni 2024. Pada Selasa, 4 Juni 2024, pagi, DPR menggelar rapat paripurna. Salah satu agendanya adalah membahas pemberian status WNI. Hasilnya, Kelvin Verdong mendapat lampu hijau menjadi WNI. Setelah itu proses naturalisasi sang bek akan dilanjutkan dengan surat keputusan Presiden, Kepres. Terakhir, Kelvin Verdong harus menjalani pengambilan sumpah di Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Proses itu akhirnya sudah tuntas dan pemain 27 tahun itu sah menjadi WNI. Tuntasnya proses naturalisasi itu diumumkan oleh Erick Thohir. Dalam laman akun Instagramnya, sang Ketua Umum PSSI mengatakan Kelvin Verdong sudah menjalani proses pengambilan sumpah. Kelvin Verdong juga langsung dibuatkan KTP Indonesia. Demikian juga paspor WNI. Alhamdulillah Kelvin Verdong sudah resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah. Setelah proses pengambilan sumpah, Kelvin juga langsung membuat KTP dan paspor Indonesia. Berada di Indonesia, Jayden Oosterwolde segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain milik klub Liga 1 Turki, Fenerbahce, ini tengah berada di Uluwatu, Bali pada hari ini, Selasa, 4 Juni 2024. Hal itu diketahui dalam unggahan storiesnya di Instagram, Jayden Oosterwolde. Dalam video yang dibagikan, Jayden Oosterwolde tengah rebahan di kursi yang mengarah langsung ke kolam renang. Benar, tak ada jaminan Jayden Oosterwolde bakal menjalani proses naturalisasi sekalipun berada di Indonesia. Sebelumnya, ada bek FC Copenhagen Kevin Dix yang datang ke Indonesia pada penghujung 2023, tapi hanya untuk berlibur. Namun, banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap Jayden Oosterwolde mau memperkuat timnas Indonesia. Sebab, pesepak bola 23 tahun ini bukanlah pemain sembarangan. Ia sempat menjadi fullback kiri andalan FC Twente selama 1,5 tahun, 2020 hingga 2022. Ia juga sempat 1 tahun, 2022 hingga 2023, memperkuat AC Parma hingga akhirnya hengkang ke Fenerbahce per Januari 2023. Bersama Fenerbahce, kualitas Jayden Oosterwolde benar-benar terlihat. Musim ini saja, pesepak bola 189 cm ini turun sebanyak 43 gol dengan koleksi 2 gol. Berkat bantuan Jayden Oosterwolde, Fenerbahce finish kedua di Liga 1 Turki 2023 hingga 2024 dengan 99 poin. Fenerbahce hampir juara, mengingat hanya terpaut 3 angka dari sang juara, Galatasaray. Kemudian pertanyaan muncul, jika benar PSSI mendekati Jayden Oosterwolde, apakah tidak mubazir, mengingat sudah banyak pemain top di sektor kiri pertahanan? Jangan salah, Jayden Oosterwolde dapat bermain di banyak posisi. Selain fullback kiri, Jayden Oosterwolde dapat diperankan sebagai bek tengah maupun gelandang sentral. Berhubung timnas Indonesia akan menghadapi laga sengit di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda membutuhkan skuad yang gemuk. PSSI sudah menyiapkan tiket pulang untuk Jay Itzes agar bisa segera gabung ke timnas Indonesia usai membawa klubnya, Venezia promosi ke Serie A. Jay Itzes berhasil membawa Venezia resmi promosi ke Serie A musim 2024 hingga 2025. Hal ini setelah Venezia menekuk Cremonese 1-0 pada leg kedua final playoff Serie B, Minggu, 2 Juni 2024, atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Pemain yang juga tepat berulang tahun ke-24 saat matchday ini bermain 90 menit dan tetap menjaga gawang Venezia tetap perawan.
Jay Itzes juga bakal menjadi pemain Indonesia pertama yang berlaga di Serie A sepanjang sejarah. Setelah memastikan Venezia promosi ke Serie A, Jay Itzes sudah ditunggu skuad timnas Indonesia untuk lawan Irak dan Filipina. PSSI langsung menyiapkan tiket kepulangan Jay Itzes, seperti dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Menurut jadwal, Jay Itzes akan pulang ke Indonesia per 4 Juni 2024. Sementara Jay kita siapkan tiket tanggal 4, untuk pulang, kata Sumarji dalam program Kompas Petang pada Sabtu, 1 Juni 2024. Mungkin baru sampai tanggal 5. Nanti kita juga akan melihat kondisinya seperti apa, tambahnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sebelumnya mengonfirmasi bila tidak akan memainkan Jay pada saat lawan Irak. Sementara Jay kita siapkan tiket tanggal 4, untuk pulang, kata Sumarji dalam program Kompas Petang pada Sabtu, 1 Juni 2024. Pelatih asal Korea Selatan ini sadar betul kondisi pemain setinggi 190 cm itu tidak cukup bugar usai membawa Venezia bertanding di playoff. Terkait Jay Itzes karena dia masuk final playoff mungkin baru akan sampai Jakarta pada 5 Juni, ujar Shin Tae-yong kepada awak media termasuk Bola Sport. Di lapangan B, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024. Dan untuk 6 Juni pertandingan lawan Irak dia tidak akan bermain, Jay, tambahnya. Timnas Indonesia baru saja menggelar laga uji coba lawan Tanzania yang berakhir imbang tanpa gol. Copenhagen kasih kode Kevin Dix segera jadi WNI. Klub Denmark Copenhagen seolah memberi kode soal Kevin Dix. Pemain berdarah Indonesia itu diisyaratkan segera menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dalam sebuah postingan di media sosial, ada kode Kevin Dix soal Indonesia. Lewat caption bendera, Kevin Dix diindikasikan segera berganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Bintang putih sedang 2 buket Belanda panah berlawanan arah jarum jam Indonesia, tulis Copenhagen dalam postingan video. Kevin Dix diberi penghargaan pemain terbaik pilihan fans musim 2023-24. Nama Kevin Dix memang sudah lama disebut-sebut akan dinaturalisasi menjadi WNI. Rumor tersebut sudah lama muncul sejak tahun 2020, sejak saat itu banyak dinamika yang terjadi. Kevin Dix saat itu menyebut sangat tertarik membela timnas Indonesia dalam sebuah wawancara virtual bersama Detik Sport dan 2 media Indonesia lainnya. Namun keinginannya tersebut tidak mendapatkan sambutan baik dari PSSI. Saat itu PSSI mengindikasikan bahwa akan sulit menaturalisasi Kevin Dix. Sebab sang pemain sudah pernah memperkuat Belanda lebih dari 3 kali setelah berusia 21 tahun. Setelahnya, karir Kevin Dix terus menanjak dan menjadi pemain pilihan Copenhagen sampai yang terbaru menjadi pemain terbaik pilihan fans. Bersama klub itu Kevin Dix juga tampil di Liga Champions, yang salah satunya berkesempatan tampil dan main oke melawan Manchester United musim 2023-24. PSSI pun diketahui sempat mendekati Kevin Dix lagi, namun diduga sang pemain mulai tidak responsif. Diduga sang pemain masih berharap dipanggil Belanda di tengah karirnya yang sedang oke. Seiring berjalannya waktu saat ini Kevin Dix mulai mendekat lagi dengan Indonesia. Dan kode dari Copenhagen bisa saja segera menjadi kenyataan. Komisi 10 DPR Raker bahas pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI untuk Kelvin Verdong dan Jens Raven. Komisi 10 DPR RI menggelar rapat kerja, Raker, membahas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Jens Raven dan Kelvin Ronald Verdong. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Syaifudian, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. Agenda hari ini tunggal, membahas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Kelvin Ronald Verdong dan Jens Raven, kata Hetifah. Kelvin Ronald Verdong dan Jens Raven merupakan calon pemain sepak bola naturalisasi Indonesia. Kelvin Verdong hadir langsung di ruang rapat Komisi X DPR. Kelvin Verdong tampak mengenakan kemeja batik hitam bermotif putih. Sementara Jens Raven hadir melalui virtual, turut hadir dalam rapat tersebut Menpora Dito Aryo Tejo, dan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Sebelumnya, pimpinan DPR RI telah menerima surat Presiden, Surpres,
terkait permohonan dua calon pemain sepak bola keturunan Indonesia yakni Kelvin Verdong dan Jens Raven. Surat nomor R18 Pres tanggal 17 Mei 2024 hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI atas nama saudara Kelvin Ronald Verdong dan saudara Jens Raven, ucap Dasko.